Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Riksa Hikmakusuma. Halo guys, perkenalkan nama saya Afif Fadil Azmi, biasa dipanggil Fadil. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rina Triana, biasa dipanggil Rina. Halo guys, perkenalkan nama saya Clarin Auriela Sadeyu Pagu, biasa dipanggil Clay atau Clarin. Hai teman-teman, perkenalkan saya Safina Rahmadita, biasa dipanggil Dita. Halo, perkenalkan nama saya Gracia Cika Bestari, biasa dipanggil Grace. Halo teman-teman, nama saya Mary Andriani, biasa dipanggil Mary. Salam kenal ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudianto, biasa dipanggil Yudi. Halo, nama saya Margareta Rafika, biasa dipanggil Vika. Baik, kami dari Universitas Tanjung Pura dan di sini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum biokimia. Dan dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Pak Adi Kurniawan MSc APT. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Apa nih? Tolong. What is that? Pendahuluan. Latar belakang praktikum karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Setiap manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Energi tersebut tentunya kita dapatkan dari bahan makanan yang kita konsumsi. Nah, bahan-bahan makanan tersebut biasanya mengandung 3 kelompok utama senyawa kimia, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Namun, tidak semua makanan akan langsung diolah tubuh menjadi energi, seperti protein dan lemak. Tapi, lain halnya dengan karbohidrat, di mana karbohidrat akan langsung diolah tubuh menjadi energi. Untuk itu, karbohidrat menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat memiliki rumus umum CH2ON, di mana N adalah jumlah atom karbon mulai dari 3 sampai 6. Karbohidrat berfungsi sebagai penyimpanan energi dalam jangka pendek, seperti gula, sebagai energi jangka sedang, seperti pati tanaman dan glikogen untuk hewan, dan sebagai komponen struktural dalam sel. Sebagian besar makanan yang kita konsumsi sehari-hari terdiri atas karbohidrat, misalnya nasi, roti, kentang, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Karbohidrat utama yang terdapat dalam makanan adalah amilum atau pati, di mana amilum atau pati ini merupakan suatu polisakarida yang dibuat oleh tumbuhan dengan cara fotosintesis. Berbagai uji telah dikembangkan untuk analisis keberadaan karbohidrat, mulai dari yang membedakan karbohidrat dari senyawa lain, sampai pada yang mampu membedakan jenis-jenis karbohidrat secara spesifik. Beberapa uji karbohidrat yang sering dilakukan untuk menganalisa keberadaan karbohidrat adalah uji Molis, uji Benedict, uji Barfoot, uji iodin, dan uji Seliwanov. Mengingat pentingnya teori-teori tersebut, maka dilakukanlah praktikum ini untuk melakukan uji karbohidrat pada berbagai sampel agar dapat mengetahui apakah sampel tersebut mengandung karbohidrat atau tidak. Apa saja ya tujuan dari praktikum ini? Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mampu melakukan isolasi amilum atau pati dari kentang. Yang kedua, yaitu untuk mampu melakukan uji kuantitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi-reaksi dan perubahan warnanya. Dan yang terakhir, yaitu untuk mampu mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati. Teori. Nah, sebenarnya karbohidrat itu apa sih?
Karbohidrat itu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan dan binatang yang berperan struktural dan metabolik, sedangkan pada tumbuhan untuk sintesis karbon dioksida plus H2O yang akan menghasilkan amilum atau selulosa melalui proses fotosintesis. Pada binatang tidak dapat menghasilkan karbohidrat, sehingga tergantung tumbuhan. Karbohidrat ini merupakan sumber energi dan cadangan energi yang melalui proses metabolisme. Kemudian untuk rumus umum dari karbohidrat itu sebenarnya itu CnH2OM. Sedangkan yang paling banyak kita kenal itu ada glukosa, ada sukrosa, dan juga selulosa. Untuk karbohidrat sendiri memiliki beberapa klasifikasi seperti berikut. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida ini terdiri atas 3-6 atom C, dan zat ini tidak dapat lagi dihidrolisis oleh larutan asam dalam air menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Jadi maksudnya monosakarida ini adalah bentuk terkecilnya. Contohnya itu ada fruktosa, glukosa, dan juga galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida ini senyawanya terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis atau tidak. Contohnya itu ada sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Selanjutnya ada oligosakarida. Oligosakarida ini dia merupakan gabungan molekul-molekul monosakarida dengan jumlah 3-6 monosakarida. Nah, misalnya itu ada maltotriosa. Yang keempat atau yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida ini merupakan jenis karbohidrat yang terdiri lebih dari 6 monosakarida dengan rantai lurus ataupun cabang. Contohnya itu ada amilum atau tepung, glikogen, inulin, dekstrin, dan hidrolisis pati, selulosa atau serat tumbuhan, kitin, glikosaminoglikan, dan juga glikoprotein. Apa itu gula reduksi? Gula reduksi merupakan golongan gula yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Contohnya itu adalah glukosa dan fruktosa. Jadi, ujung dari suatu gula reduksi ini adalah ujung yang mengandung gugus aldehida atau keton bebas. Semua monosakarida dan disakarida, kecuali sukrosa dan pati, termasuk sebagai gula reduksi. Umumnya, gula reduksi yang dihasilkan berhubungan erat dengan aktivitas enzim, yaitu semakin tinggi aktivitas enzim, maka semakin tinggi pula gula reduksi yang dihasilkan. Apa itu metabolisme karbohidrat? Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, meliputi proses penguraian atau pemecahan atau degradasi, dan proses pembentukan atau sintesis dari suatu molekul kimia di dalam tubuh, baik yang menghasilkan maupun yang membutuhkan panas atau energi, serta dikatalis oleh enzim. Nah, metabolisme karbohidrat sendiri merupakan proses kimia yang mengandung di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Apa-apa saja sih langkah-langkah dalam metabolisme karbohidrat? Yang pertama ada glikolisis, yaitu di mana glukosa dimetabolisme menjadi pirufat menghasilkan energi 8 ATP atau laktat menghasilkan 2 ATP. Nah, proses glikolisis ini sendiri terbagi menjadi 9 tahap. Pada tahap 1-4, proses glikolisis membutuhkan ATP. Kemudian pada tahap 5-9 menghasilkan ATP. Yang kedua ada glikogenesis. Proses perubahan glukosa menjadi glikogen di hati berfungsi untuk mempertahankan kadar gula darah, sedangkan di otot bertujuan kepentingan otot sendiri dalam membutuhkan energi. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi,
seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga ada glikogenolisis. Proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Yang keempat ada jalur pentosa fosfat, yaitu hasil ribosa untuk sintesis nukleotida, asam nukleat, dan ekuivalen reduksi atau NADPH. Yang kelima ada gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis dapat terjadi apabila terdapat sumber energi dari karbohidrat sudah tidak tersedia lagi, sehingga tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Apabila lemak di dalam tubuh juga sudah tidak tersedia, maka proses pemecahan protein akan terjadi. Dapat diartikan juga bahwa gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Yang keenam ada triosa fosfat, yaitu bagian gliserol dari TAG atau lemak. Dan yang terakhir ada pirufat dan senyawa antara siklus Krebs. Untuk sintesis asam amino akan menjadi asetil CoA, dan untuk sintesis asam lemak dan kolesterol akan menjadi steroid. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengetahui apa itu karbohidrat, bagaimana klasifikasinya, apa itu metabolisme serta langkah-langkah dalam metabolisme karbohidrat itu sendiri, maka apa sih yang harus kita ketahui selanjutnya? Jadi yang harus kita ketahui selanjutnya dan tidak kalah penting yaitu adalah fungsi dari karbohidrat itu sendiri. Nah, selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Lalu dapat memberikan rasa manis pada makanan, serta dapat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus. Selain itu, karbohidrat juga berfungsi dalam menghemat protein, karena bila karbohidrat terpenuhi, maka dia akan menghemat dari produksi protein itu sendiri, terutama yang akan digunakan sebagai zat pembangun. Nah, selain itu juga karbohidrat berfungsi sebagai pengatur metabolisme lemak karena karbohidrat mampu mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. Nah, banyak sekali bukan manfaat positif dari karbohidrat bagi tubuh kita. Pasti teman-teman pada penasaran kan, di mana sumber ataupun di mana karbohidrat itu dapat kita temukan. Nah, berdasarkan literatur, karbohidrat itu dapat kita temukan dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu biji-bijian. Nah, karbohidrat itu dapat ditemukan di biji-bijian seperti beras merah, kacang merah, oat, dan lain-lain. Lalu, yang kedua yaitu buah-buahan. Nah, teman-teman bisa mendapatkan karbohidrat ini di buah-buahan seperti apel, mangga, pisang, dan lain-lain. Oke, untuk komponen yang ketiga yaitu akar ataupun umbi-umbian. Nah, selain buah-buahan dan biji-bijian, karbohidrat juga terdapat di akar maupun umbi-umbian seperti ubi jalar dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi setelah kita ketahui bahwa banyak sekali metode-metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu karbohidrat dengan uji kualitatif, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih prinsip dari metode-metode tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu prinsip dari uji Benedict. Uji Benedict ini bertujuan untuk membuktikan adanya gula produksi yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau, merah, ataupun orange. Lalu yang kedua yaitu uji Moles. Metode ini bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif yang ditandai dengan terbentuknya cincin ungu di antara dua lapisan. Oke, jadi untuk metode yang ketiga yaitu uji iodium. Untuk metode ini
bertujuan dalam membuktikan adanya polisakarida, yang dimana hal ini ditandai dengan adanya kompleks biru, merah, ungu, ataupun merah coklat. Lalu yang selanjutnya yaitu uji Fehling. Uji Fehling ini bertujuan untuk membuktikan adanya gula produksi. Nah, sama sih dengan tujuan dari uji Benedict, namun untuk hasil ataupun tanda yang diberikan ataupun sinyal yang diberikan dalam metode uji Fehling ini yaitu dengan perubahan warna menjadi merah bata. Sedangkan uji Benedict tadi yaitu perubahan warna menjadi hijau, merah, dan orange. Oke, jadi untuk metode selanjutnya yaitu uji Selivanov. Metode ini bertujuan dalam membuktikan adanya ketosa ataupun dalam arti fruktosa. Metode ini ditandai dengan perubahan warna menjadi merah orange. Lalu selanjutnya yaitu uji Bial. Uji Bial ini adalah metode untuk membuktikan adanya pentosa, yang dimana hal ini ditandai dengan terbentuknya kompleks biru. Lalu selanjutnya yaitu uji Barfoot. Metode ini bertujuan dalam membedakan apakah ada perbedaan antara monosakarida dan disakarida. Dalam arti ingin membedakan antara monosakarida ataupun disakarida tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya endapan berwarna merah bata. Metodologi. Alat yang akan digunakan ada pertama untuk isolasi pati ada pisau, timbangan atau neraca analitik, blender, gelas ukur, gelas beker, Erlenmeyer, kaca arloji, dan kain penyaring atau kertas saring. Yang kedua ada uji identifikasi karbohidrat, ada pipet tetes, pipet ukur, tabung reaksi, dan gelas ukur. Yang terakhir ada untuk hidrolisis pati, ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung, porselen tetes, gelas ukur, pipet ukur, serta penangas air. Selanjutnya ada bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, untuk isolasi pati, ada 300 gram kentang diparut, etanol 95%, dan aquades. Yang kedua ada uji identifikasi karbohidrat, ada 1 ml larutan sampel yaitu amilum, glukosa, serta sukrosa. Ada reaksi Benedict, reaksi Fehling, larutan iodium, larutan molis, serta H2SO4. Yang ketiga ada hidrolisis pati, ada larutan amilum hasil isolasi 1%, larutan amilum standar, larutan iodium, reaksi Benedict, larutan HCl2N, serta NaOH 2%. Langkah praktikum yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengisolasi pati. Pertama-tama kita kupas, cuci, kemudian blender kentang sebanyak 300 gram. Selanjutnya kentang disaring dengan kain dan residu atau ampasnya dibuang. Lalu ditambahkan 100 ml aquades, dikocok dan dibiarkan mengendap. Selanjutnya didekantasi atau dilakukan pemisahan campuran larutan, kemudian disaring dan diambil endapannya. Selanjutnya suspensikan kembali pati dengan etanol 95% sebanyak 30 ml. Lalu didekantasi ulang dan saring pati melalui kertas saring. Kemudian dikeringkan pati di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Terakhir, pati ditimbang sehingga diperoleh bobot 2,6 gram dan persen bobot 0,866%. Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah uji identifikasi karbohidrat. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan uji Benedict, uji Fehling, uji iodium, serta uji molis. Pada uji Benedict, pertama-tama kita masukkan 1 ml larutan sampel. Sampel yang kita gunakan ada glukosa, sukrosa, serta amilum, masing-masing ke dalam 2 tabung reaksi. Selanjutnya diteteskan secukupnya reaksi Benedict ke dalam larutan sampel. Lalu dipanaskan di penangas air selama 5 menit sampai mendidih dan amatilah perubahan warna yang terjadi. Yang kedua ada uji Fehling. Pertama kita masukkan 1 ml larutan sampel masing-masing ke dalam 2 tabung reaksi. Kemudian teteskan 2 ml reaksi Fehling ke dalam larutan sampel. Selanjutnya dipanaskan di atas penangas air dan amati perubahan warna yang terjadi. Yang ketiga ada uji iodium. Pertama, masukkan 1 ml larutan sampel masing-masing ke dalam 2 tabung reaksi.
Selanjutnya teteskan secukupnya larutan iodium ke larutan sampel dan amati perubahan warna yang terjadi. Terakhir ada uji molis. Pertama kita masukkan 1 ml larutan sampel masing-masing ke dalam 2 tabung reaksi. Lalu ditambahkan 3 tetes larutan molis ke masing-masing sampel. Kemudian ditambahkan 1 ml H2SO4 perlahan-lahan ke 3 larutan sampel dan amati perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya kita akan melakukan hidrolisis pati. Pertama-tama kita buat amilum 1% dari hasil isolasi yang telah kita lakukan sebelumnya, 1 gram ke 100 ml. Lalu masukkan 5 ml amilum 1% ke dalam tabung reaksi dan di tabung lain masukkan amilum standar sebagai kontrol pembanding. Kemudian pada masing-masing tabung kita tambahkan 2,5 HCl2n lalu dicampurkan dengan baik. Setelah tercampur dengan baik, panaskan di atas penangas air. Selanjutnya setelah 3 menit, ujilah dengan iodium dengan menambah 2 tetes iodium ke dalam porselen tetes. Kemudian catat perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya dilakukan uji iodium setiap 3 menit sampai hasilnya berwarna kuning pucat. Lalu dihidrolisis lagi selama 5 menit, diambil 2 ml dan dinetralkan dengan NaOH 2%. Diuji kedua larutan tersebut dengan larutan Benedict, kemudian amati hasil perubahan warna yang terjadi. Hasil dan pembahasan. Kemudian untuk hasil percobaan dari percobaan yang telah dilakukan untuk mengisolasi pati, yang pertama itu ada dari rendaman pati yang didapat dari 300 gram kentang didapatkan sebanyak 2,6 gram pati, sehingga jika dihitung kadarnya akan didapatkan sebesar 0,866%. Memang kadarnya itu rendah, bahkan sangat rendah dibandingkan dengan kadarnya secara teoritis, yaitu 22 hingga 28%. Dan salah satu hal yang mungkin dapat menyebabkan hasil ini adalah bahwa kentang itu dicuci setelah dipotong. Selain pencucian kentang yang dapat tentu saja menghilangkan pati, dapat dilihat juga varietas kentang dan pengendapan yang tidak mencapai titik jenuh, sehingga endapannya tidak sebanyak yang seharusnya. Dari hasil percobaan uji Benedict, didapatkan bahwa saat diuji untuk menguji amilum dan pati, tidak didapatkan perubahan warna dan endapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel tidak mengandung gula reduksi. Pada pengujian sukrosa, hasil yang didapat juga sama, yaitu tidak ada perubahan warna dan endapan, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa gula reduksinya tidak ada. Yang terakhir adalah glukosa. Pada pengujian glukosa, didapatkan endapan berwarna merah bata. Endapan merah bata ini mengkonfirmasi adanya gula reduksi yaitu glukosa pada sampel. Pada prosedur percobaan uji Benedict, terjadi reaksi yang menyebabkan perubahan warna atau endapan antara gula, reagen Benedict, dan ion hidroksida. Reaksi tersebut akan menghasilkan karboksilat dan tembaga 1 oksida. Tembaga 1 oksida ini akan kemudian mengubah warna dari larutan menjadi merah bata. Pada hasil percobaan uji iodium, didapatkan bahwa zat uji amilum yang berupa kontrol positif memiliki hasil warna uji yaitu hijau kecoklatan, sehingga positif mengandung polisakarida tersebut. Pada zat uji sukrosa dan glukosa didapatkan warna oranye. Warna oranye berarti negatif, yaitu tidak terdapat polisakarida tersebut pada sampel. Uji iodium dilakukan berdasarkan reaksi kimia antara iodium dan amilum yang mengakibatkan perubahan warna.
Reaksi ini dilakukan untuk menguji adanya polisakarida. Hasil positif akan ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna menjadi biru gelap. Perubahan warna ini terjadi akibat ikatan kompleks antara amilum dan iodin. Perubahan warna yang terjadi karena terdapat glukosa yang membentuk rantai helix karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Pada hasil praktikum ini, amilum menunjukkan warna hijau kecoklatan mendekati biru gelap, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasilnya itu positif mengandung polisakarida. Sedangkan sukrosa dan glukosa menghasilkan warna oranye yang berarti negatif atau tidak mengandung polisakarida. Pada percobaan uji Fehling didapatkan hasil yaitu amilum, sukrosa, dan glukosa ketiganya tidak mengakibatkan perubahan warna. Hasil percobaan Fehling ini dapat dinyatakan gagal karena Fehling yang digunakan hanyalah Fehling A, sehingga tidak dapat terlihat hasil ujinya secara teoritis. Untuk prinsipnya secara teoritis diperlukan reaksi Fehling A, yaitu CuSO4 atau tembaga sulfat, dan Fehling B atau campuran antara natrium hidroksida dan kalium natrium tartrat yang merupakan oksidator lemah yang akan bereaksi positif menghasilkan warna merah bata setelah dilakukan proses pemanasan. Hasil reaksi inilah yang dapat dilihat sebagai hasil reaksi positif dari uji Fehling. Kemudian hasil percobaan uji Moleskine. Pada zat uji amilum dan sukrosa didapatkan hasil uji berupa endapan putih atau ungu pekat. Sedangkan pada zat uji glukosa didapatkan hasil uji keruh dan terdapat endapan putih atau ungu bening di permukaannya. Hasil percobaan uji Moleskine ini setelah diamati terbentuk warna ungu. Penambahan asam sulfat bertujuan untuk sebagai agen kondensasi dan membentuk senyawa multifultural sehingga terbentuk rantai karbon yang semakin pendek. Furfural ini kemudian akan bereaksi dengan reagennya, yaitu reagen Moleskine, membentuk alfa naftol yang akan membentuk cincin berwarna ungu. Penambahan asam sulfat melalui dinding tabung akan membentuk cincin yang sempurna. Sedangkan penambahan secara langsung akan merusak karbohidrat dan yang terbentuk adalah warna ungu pada larutan. Pengujian Moleskine ini ketika cincinnya telah terbentuk harus dihindari guncangan, karena jika tidak ada partikel alkohol yang melindungi karbohidrat, maka karbohidrat tersebut akan terurai oleh asam pekat dan dirusak, seperti ada pada tabung reaksi yang hanya memberikan warna ungu. Kemudian hasil percobaan dari perlakuan 5 ml amilum 1% hasil isolasi yang ditambahkan 2,5 ml asam klorida 2N dan dipanaskan. Dapat dilihat bahwa warna iodiumnya setelah hidrolisis selama 3 menit yaitu kuning pucat, dan hasil hidrolisisnya adalah glukosa. Setelah 6 menit warnanya kuning agak pucat dan hasilnya adalah acrodextrin. Setelah 9 menit warnanya kuning agak pekat dan yang terbentuk adalah erythridextrin. Setelah 12 menit warna kuning tersebut makin pekat lagi dan hasil hidrolisisnya masih berupa erythridextrin. Pada menit ke-15 dan 18, perubahan yang terjadi juga cukup minimal. Kemudian pada menit ke-21 dapat diamati bahwa mulai terjadi perubahan warna lagi, di mana warna kuningnya kembali memudar menjadi agak pucat dan hasil hidrolisisnya berubah menjadi acrodextrin. Pada menit ke-24 dan ke-27 hasil hidrolisis kembali berubah menjadi maltosa, sedangkan warnanya masih kuning agak pucat. Dan akhirnya pada akhir
perlakuan, yaitu menit ke-30, didapatkan bahwa warnanya kembali menjadi kuning pucat dan hasil hidrolisisnya adalah glukosa. Pada hasil akhir uji Benedict, didapatkan bahwa hasil uji menunjukkan perubahan warna menjadi biru muda pada amilum kadar 1% dan amilum standar laboratorium. Reaksi sampel uji dengan iodium dan Benedict adalah reaksi antara iodium dan amilum, di mana amilum tidak bereaksi dengan Benedict karena tidak mengandung aldehid bebas dan keton. Kesimpulan yang didapat dari hasil percobaan ini adalah hasil akhir dengan uji iodium, yaitu berwarna kuning pucat pada menit ke-30. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pati yang dihomogenkan dengan asam klorida mengandung ortoglukosa meskipun kadar yang digunakan sedikit dan waktu pemanasannya lama. Perubahan warna yang terjadi pada hidrolisis ini juga menunjukkan bahwa pati telah terhidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana atau monosakarida. Tapi pada hasil praktikum, pada hasil amilum isolasi, di 3 menit pertama langsung terjadi warna kuning pucat, sedangkan pada amilum laboratorium terjadi warna biru. Hal ini karena terdapat kesalahan pada proses pemanasan amilum hasil isolasi. Kemudian amilum hasil isolasi dari kuning pucat menjadi pekat, kemudian makin pekat lagi, sedangkan pada amilum laboratorium konstan dari biru menjadi kuning pekat dan menjadi kuning pucat pada menit ke-30. Prinsip uji yang dilakukan. Yang pertama yaitu uji Benedict. Sampel yang mengandung gula reduksi seperti monosakarida dan beberapa disakarida, contohnya laktosa dan maltosa, akan bereaksi dengan larutan CuSO4 dalam suasana alkali sehingga CuO tereduksi membentuk Cu2O berwarna merah bata. Yang kedua, uji Fehling. Gula reduksi pada sampel mereduksi larutan basa kuprihidroksida berwarna biru dalam larutan Fehling sehingga membentuk presipitat berwarna kuning atau merah kecoklatan. Yang ketiga, uji iodium. Amilum atau pati yang bereaksi dengan iodin akan membentuk warna biru. Yang keempat yaitu uji Molis. Reaksi karbohidrat dengan H2SO4 pekat akan membentuk senyawa hidroksimetil fulfural atau HMF yang bereaksi dengan alfa-naftol dalam alkohol sehingga membentuk cincin senyawa kompleks berwarna ungu. Penutup. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah: yang pertama, isolasi kentang merupakan proses pemisahan pati dari senyawa-senyawa lain yang terdapat pada kentang. Isolasi ini dilakukan dengan cara pengupasan, penghalusan, penyaringan, pengendapan, dekantasi, dan pengeringan. Pati kentang hasil isolasi pati pada praktikum ini adalah sebanyak 2,6 gram dari 300 gram kentang dengan persen bobot sebesar 0,866%. Yang kedua, uji karbohidrat yang dilakukan saat praktikum meliputi uji Benedict, uji iodium, uji Fehling, dan uji Molich. Hasil positif uji Benedict yaitu merah bata, ditemukan pada glukosa. Hasil positif uji iodium yaitu hijau kecoklatan hingga biru gelap yang ditemukan pada amilum. Hasil positif uji Molich yaitu terbentuk cincin ungu ditemukan pada fruktosa dan amilum. Sedangkan untuk uji Fehling menunjukkan hasil negatif pada glukosa, fruktosa, dan sukrosa karena kesalahan dalam percobaan. Yang ketiga, hidrolisis yang dilakukan pada pati akan menghasilkan monosakarida. Hidrolisis ini ditandai dengan terjadinya perubahan warna setiap ditetesi iodium. Tahap atau urutan hasil hidrolisis pati setiap 3 menit yaitu amilosa, akrodekstrin, eritrodekstrin, akrodekstrin, maltose, dan glukosa.
Juga terdapat kesalahan dalam percobaan, yaitu saat pemanasan. Saran yang tepat pada praktikum ini, yang pertama, penggunaan kentang dalam isolasi pati dapat digantikan dengan ubi kayu, karena pati atau amilum terdapat pada ubi kayu. Kedua, proses isolasi pati harus dilakukan dengan bersih, mulai dari penggunaan air hingga saat pengendapan selama 1 malam, dianjurkan untuk memakai plastik warp saat pengendapan. Dan yang ketiga, pencucian kentang sebaiknya dilakukan sebelum kentang dipotong. Penting agar kandungan amilumnya tidak hilang. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video bahwa di sini telah tercantum beberapa referensi yang dijadikan pedoman bagi kami untuk menyusun video ini. Baik, dari kami hanya sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.